Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Devi Aznur dari kelas MJ 301 dan mata kuliah Manajemen Operasional 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri SE MSI M. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional 1. Saya akan membahas pola produksi manajemen proyek atau disingkat dengan CPM. Di sini saya akan menjelaskan dua kasus soal. Yang pertama, penjelasan kasus soal pertama tentang pola produksi, di mana PT HH memiliki permintaan produk yang berbeda-beda pada setiap triwulan. Perusahaan diminta menentukan pola produksi yang paling sesuai dan efisien. Tujuan soal yang pertama, membandingkan beberapa alternatif pola produksi, menghitung total biaya dari masing-masing pola. Yang ketiga, menentukan pola produksi dengan biaya paling rendah. Penjelasan yang pertama yaitu data permintaan. Permintaan PT HH per triwulan adalah sebagai berikut. Triwulan pertama sebanyak 400 unit, triwulan kedua sebanyak 1.100 unit, pada triwulan ketiga sebanyak 1.300 unit, dan triwulan keempat sebanyak 900 unit. Terlihat bahwa permintaan tidak stabil dan cenderung berfluktuasi. Pada triwulan kedua dan ketiga, permintaan cukup tinggi, sedangkan triwulan pertama dan keempat lebih rendah. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pola produksi yang tepat. Masuk ke alternatif pola produksi. Perusahaan mempertimbangkan 3 alternatif pola produksi, yaitu pola konstan, pola produksi tetap sebesar 1.000 unit setiap triwulan, pola bergelombang atau just demand, produksi mengikuti jumlah permintaan setiap triwulan, pola moderat, triwulan pertama dan kedua sebanyak 800 unit, untuk triwulan ketiga dan keempat sebanyak 1.200 unit. Masuk ke pola konstan. Pada pola ini, perusahaan memproduksi 1.000 unit setiap triwulan. Akibatnya, terjadi persediaan karena produksi lebih besar dari permintaan. Muncul biaya simpan. Nah, total persediaan 1.600 unit, biaya simpan yaitu 1.600 dikali Rp250, maka akan mendapat hasil sebesar Rp400.000. Pola ini stabil, tetapi biaya simpan cukup besar. Di pola produksi gelombang, produksi disesuaikan langsung dengan permintaan tiap triwulan. Dampaknya, tidak ada persediaan, tidak ada biaya simpan, biaya muncul dari perubahan naik turun produksi, total biaya perubahan produksi sebesar Rp235.000. Pola ini paling fleksibel dan mengikuti kondisi pasar. Pada pola produksi moderat, produksi disesuaikan sebagian awal rendah, akhir tinggi. Dampaknya masih ada persediaan,
ada biaya simpan dan biaya perubahan produksi. Total biaya simpan sebesar Rp200.000, untuk biaya perubahan produksi sebesar Rp60.000. Total yaitu sebesar Rp260.000. Biaya lebih rendah dari pola konstan, tetapi masih lebih tinggi dari cash demand. Untuk hasil perhitungan biaya dan perbandingan total biaya. Perbandingan total biaya dari ketiga pola produksi untuk pola konstan sebesar Rp400.000 dan untuk pola bergelombang sebesar Rp235.000, untuk pola moderat sebesar Rp260.000. Pola bergelombang memiliki biaya paling rendah. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk pola bergelombang tuh sebesar Rp235.000. Nah, dari kesimpulan untuk pola produksi aggregate planning, berdasarkan dari hasil perhitungan dan perbandingan biaya, untuk pola produksi bergelombang atau cash demand merupakan pola produksi yang paling efisien dan ekonomis bagi PT HH karena menghasilkan total biaya paling rendah dan sesuai dengan permintaan pasar. Alasannya yaitu tidak menimbulkan persediaan, lalu biaya paling rendah, dan juga produksi sesuai dengan permintaan pasar. Baik, kita lanjut untuk menganalisis penjelasan soal kasus 2. Soal ini membahas manajemen proyek dengan metode Critical Path Method atau disingkat dengan CPM. Tujuan dari soal ini adalah yaitu menggambarkan jaringan proyek, menghitung slack time setiap kegiatan, menentukan jalur krisis proyek. Untuk data kegiatan proyek yang kita dapat yaitu data kegiatan dan waktu pengerjaan. Untuk A sama dengan 6 jam tanpa pendahulu, B 7 jam tanpa pendahulu, C sama dengan 5 jam setelah A, D sama dengan 6 jam setelah B dan C, E sama dengan 5 jam setelah D dan C, F sama dengan 8 jam setelah D, G sama dengan 4 jam setelah E dan F. Nah, di sini alur jaringan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek dimulai dari kegiatan A dan B. Setelah A selesai, kegiatan C dapat dimulai. Dan lanjut kegiatan D dan E dimulai setelah B dan C. Setelah D selesai, kegiatan F dimulai. Kegiatan G adalah kegiatan terakhir. Kita masuk ke slide forward pass. Forward pass digunakan untuk menentukan yang pertama yaitu waktu mulai paling awal atau IS, waktu selesai paling awal atau IF. Nah, hasil perhitungan menunjukkan waktu penyelesaian proyek yaitu selama 29 jam. Untuk backward pass digunakan untuk menentukan di mana waktu selesai paling lambat atau LF dan waktu mulai paling lambat atau LS. Perhitungan dilakukan dari akhir proyek ke awal dan digunakan sebagai dasar perhitungan slack time. Oke, untuk slack time sendiri, slack time menunjukkan pelonggaran waktu suatu kegiatan. Kegiatan dengan slack positif masih dapat
ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Rumusnya yaitu slack sama dengan LS dikurang ITES. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil slack time dan jalur kritis. Dari hasil perhitungan slack time, slack tiap jalur kritis kegiatan, di mana kegiatan dengan slack 0 termasuk jalur kritis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk yang jalur kritis itu ada di A, C, D, F, G. Di mana kegiatan dengan slack 0 itu membentuk jalur kritis yang saya sebut tadi yaitu A, C, D, F, dan G. Total durasi jalur kritis yaitu 29 jam. Jalur kritis merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki slack time 0. Apabila salah satu kegiatan pada jalur ini mengalami keterlambatan, maka penyelesaian proyek secara keseluruhan juga akan terlambat. Baik, di sini kita mendapatkan kesimpulan manajemen proyek atau critical path method atau CPM. Metode CPM membantu manajemen untuk yang pertama mengetahui kegiatan yang paling menentukan proyek. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, menghindari keterlambatan proyek. Untuk kesimpulan yang ketiga, memfokuskan pengawasan pada jalur kritis tadi, yang 0 tadi itu. Jika salah satu kegiatan di jalur kritis terlambat, maka proyek secara keseluruhan juga akan terlambat. Nah, untuk kesimpulan akhir dari dua kasus yang kita analisis berdasarkan dua kasus tadi ya, kasus pertama dan kedua. Untuk kasus pertama tadi, perencanaan produksi yang tepat dapat meminimalkan biaya operasional perusahaan. Nah, untuk kesimpulan pada kasus 2, penentuan jalur kritis membantu manajemen memastikan proyek selesai pada tepat waktu. Manajemen operasional memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan. Perencanaan produksi yang tepat dapat menekan biaya, sedangkan pengelolaan proyek yang baik memastikan ketepatan waktu penyelesaian. Baik, demikian presentasi untuk ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen operasional 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk bimbingannya selama 1 semester ini kepada Ibu Puspita Ayu Ningpuri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.